terduga ya? Iya, tidak terduga karena dari peran. Batang pohon pisang atau kerap disebut gedebok selama ini kerap menjadi limbah yang terbuang percuma. Namun di tangan 23 orang wanita yang tergabung dalam kelompok wanita tani KWT Sri Rejeki, Dusun Sulo, Desa Sriombo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang ini, batang pohon pisang pasca panen justru mampu menghasilkan pundi-pundi uang untuk mengangkat perekonomian mereka. Ketua KWT Sri Rejeki, Niken Larasati, menceritakan, semula ada anggotanya mencoba membuat cemilan dari gedebok pisang, ternyata rasanya enak. Ianya kemudian mempraktekkan secara massal dengan label produk gedebok crispy dan gencar diupload ke media sosial. Tak disangka, respon masyarakat sangat bagus. Permintaan dari berbagai daerah pun ramai bermunculan. Belum genap 1 bulan, KWT Sri Rejeki sudah mampu memasarkan 1.000 bungkus gedebok crispy menyebar ke berbagai daerah. Bahkan sudah menembus Jakarta, Semarang, Malang, dan Surabaya. Untuk eceran, saat ini perbungkus gedebok crispy isi 80 gram dijual seharga Rp7.000. Jadi awal mulanya dari anggota KWT saya, Mas, namanya Bu Susi Daramawati. Jadi dia yang mempraktekkan, kemudian diizinkan pada saya, lalu saya menguploadnya. Kemudian banyak orang yang merespon. Jadi akhirnya kelompok kami mempraktekannya secara massal. Niken membeberkan cara membuat gedebok crispy. Kali pertama batang pohon pisang diiris tipis, kemudian dipotong kecil-kecil berbentuk persegi panjang. Potongan gedebok dicampur rempah-rempah seperti bawang putih, ketumbar, kencur, dan daun jeruk yang sudah dihaluskan. Setelah itu digoreng dengan campuran tepung. Selanjutnya, gedebok hasil penggorengan dikurangi kadar minyaknya menggunakan alat spinner. Begitu selesai, gedebok crispy siap dikemas dan dinikmati. Selain mengoptimalkan limbah batang pohon pisang menjadi nilai ekonomis, menurutnya gedebok crispy dipercaya mampu mengontrol kadar kolesterol dan cocok untuk diet karena kaya serat. Macam-macam rasanya, ada balado, kemudian ada barbecue, sapi panggang, dan juga jagung manis. Artinya satu bungkusnya harga? Satu bungkusnya kami kemas seberat 80 gram, kami jual, harga resellernya 6.000 per pieces. Untuk kontinuitas bahan baku sudah oke, Mas, karena antusias dari warga kami sudah tahu kalau gedebok ini bisa dimanfaatkan. Jadi setelah ada yang panen, memberitahu kepada kami. Jadi kontinuitas dari desa masih cukup lah. Gedebok yang biasanya dibuang menjadi limbah, bisa kami manfaatkan menjadi produk yang rasanya enak juga, dan juga kaya manfaat karena selain banyak mengandung serat juga bisa untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah kita. Kemudian juga untuk diet juga bagus karena kandungan seratnya tinggi. Sudah pemasaran ke daerah mana saja? Pemasaran ini untuk daerah Rembang kemarin sudah sempat kirim ke Jakarta yang 100 pieces, kemudian ke Semarang. Untuk Jawa Timur kemarin sudah Malang, kemudian Surabaya, Jombang, dan Tuban. Tidak terduga ya? Iya, tidak terduga karena dari peran media sosial sangat besar. Petugas penyuluh pertanian dari Balai Penyuluh Pertanian BPP Lasem, Nuril Anwar, mengakui saat mendampingi KWT Sri Rejeki membuat gedebok crispy ini perlu uji coba sampai 3 kali. Percobaan keempat baru mendapatkan komposisi yang tepat. Menurutnya, produk ini memiliki cita rasa yang gurih dan renyah. Lebih dari itu, sanggup memberdayakan ibu rumah tangga supaya memperoleh tambahan penghasilan. Bagaimana kalau gedebok crispy? Ini kan dia bahan-bahan yang kemarin banyak sekali yang limbah yang terbuang. Akhirnya coba kita belajar. Jadi kita tidak sekali saja kita belajar. Jadi kita melakukan percobaan hampir 3-4 kali. Dari awal kita menggunakan komposisinya apapun caranya, itu dari mulai menghilangkan browning, kemudian komposisi bumbunya, flavor, seasoning, semuanya sampai akhirnya mendapatkan hasil produk yang oke. Itu kita tidak sekali jadi ya, karena kita memang proses. Jadi kita hampir 3-4 kali. Akhirnya kita mendapatkan produk dengan yang oke itu kita di praktek yang keempat. Alhamdulillah sangat meningkatkan pendapatan ya dari
anggota KWT sendiri yang kemarin mereka kebanyakan hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, sekarang mereka benar-benar mendapatkan mata pencaharian yang setiap harinya mereka mendapatkan gaji dari tim produksi itu. Sementara itu, Kepala Desa Sriombo, Kecamatan Lasem, Bambang Purwanto, menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya kelompok wanita tani Sri Rejeki. Ia menyarankan ke depan pemasaran produk diperluas ke toko-toko tradisional maupun minimarket modern. Kalau desa itu mendukung penuh untuk kemajuan dan untuk pemasaran. Kalau bisa kedepannya itu langsung terjun ke toko tradisional kayak Indomaret, Alfamaret. Ya, tetap itu perlu proses dan perizinan tertentu. Bambang menekankan jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi inovasi KWT Sri Rejeki dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga mampu menjadi pemicu inspirasi bagi kelompok-kelompok lainnya.